Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Raffi Anggaseta Dwi Saputra, NPM 2517051031, asal kelas A. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari perbaikan kuis dari pengenalan pemrograman. Di sini ada 10 soal dan di sini saya disuruh buat video 4 soal penjelasan dari materi operator, materi percabangan, materi array, dan materi looping. Dan pertama kita akan menjelaskan dari materi operator yang nomor 1. Di sini ada konversi satuan. Disuruh ditanya berapa jumlah box dan berapa sisanya. Nah, di sini sampel inputnya 117. Nah, yang outputnya jadi jumlah box sama dengan 4, sisanya 17 kilo. Di sini saya buat kodenya kayak gini. Saya masukin buat naruh angka total beratnya berapa, terus karakter input yang tadi 117 itu. Lalu kita masukkan INT jumlah box untuk nyari jumlahnya berapa. Rumusnya total berat dibagi 25 sesuai dari penjelasan ini. Nah, lalu kita masukkan sisa kilogramnya menggunakan INT juga. Lalu rumusnya total berat modulus 25, yaitu total beratnya tadi sisa baginya kan 25 tuh. Karena 100 dibagi 117 dibagi 25 kan jadinya ya gitulah, pokoknya sisa 17 kilo. Lalu kita masukkan ini code-nya tadi, sesuaiin sama sampel outputnya. Dan ini sudah benar ya. Coba tes sekali lagi. Oke, sudah benar ya ini. Lalu yang kedua ada tiket bioskop yang memakai materi percabangan. Di sini masalahnya adalah untuk menentukan harga tiket. Untuk usia 12 tahun ke bawah dianggap anak-anak, sedangkan yang lebih dari 12 tahun dianggap dewasa. Dan pada weekday atau Senin sampai Jumat, harga tiket anak-anak adalah Rp 35.000 dan dewasa 50.000. Sedangkan ketika weekend atau Sabtu sampai Minggu, harga tiket anak-anak turun menjadi 30.000, sedangkan tiket dewasa naik menjadi 65.000. Nah, di sini diminta untuk membuat program menentukan tiket harga tiket dari input nomor dan input hari. Nah, sini inputnya usianya 20 dan memakai hari Jumat. Yang artinya kalau hari Jumat dan lebih dari 12 tahun jadinya dewasa. Nah, outputnya jadi hasilnya 50.000 dong. Nah, pertama kita masukin INT untuk menyimpan angka, lalu string menyimpan nama atau huruf lah istilahnya. Masuk untuk buat karakter input dari usia sama hari tadi yang usia 20 dan hari Jumat. Di sini kita nganuin buat nyimpen angka dari harga tiketnya nanti. Kita di sini ya memakai nested if loop karena di sini ada dua pembagian untuk hari weekdays dan weekend. Yang dimana weekdays itu dari Senin sampai Jumat dan weekend dari Sabtu sampai Minggu. Kita masukkan dulu the if
dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, di sini ada garis 2 ini saya nggak tahu namanya apa, tapi fungsinya buat atau. Nah, kita masukin aja setiap dari Senin sampai Jumat satu-satu. Lalu kurung kurawal buat nyatain if jika usianya di bawah 12 tahun, harga tiketnya jadi 35.000. Selain dari itu, harga tiketnya 50.000 karena sudah dianggap dewasa. Lalu selanjutnya menggunakan else if untuk selain dari hari weekdays tadi, hari Sabtu dan Minggu, dan sama saja penggunaannya. Di sini memakai atau. Nah, di sini juga sama, jika usianya di bawah 12 tahun, harganya lebih murah, 30.000 jadinya. Selain dari itu atau di atas 12 tadi lah, harga tiketnya 65.000. Lalu kita tentukan karakter outputnya itu dari harga tiketnya ini, dari variabel atau fungsi ini. Lalu kita submit untuk menentukan benar atau tidaknya. Ini yang sudah saya kerjakan kemarin ya, bukan baru ngerjain. Oke, sudah benar semua ya. Jadinya sesuai sama yang diminta masalahnya. Lalu ada materi looping. Di sini saya mengambil faktorial dari nomor 5. Di sini problemnya diberikan sebuah bilangan bulat positif n. Di sini tugas saya adalah menghitung faktorial dari bilangan tersebut. Faktorial n didefinisikan sebagai perkalian semua bilangan dari 1 hingga n. Secara matematis ditulis sebagai n tanda seru sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali seterusnya sampai n. Nah, catatannya di sini jika n adalah 0, maka 0 faktorial sama dengan 1. Nah, input formatnya ini satu baris, isinya bilangan bulat positif n. Output formatnya satu baris berisi hasil faktorial tadi. Nah, di sini sampel input yang udah otomatis dimasukin nanti adalah 5. Nah, yang pasti keluarnya nanti 120. Nah, kita di sini memakai kodenya ini. Kita pakai intn untuk menentukan tadi yang di atas problemnya, menggunakan n sampai n. Lalu karakter input n tadi, jadi kan kita masukin simple inputnya itu 5 tadi. Nah, saya di sini memakai long kenapa? Karena faktorial sendiri hasilnya sangat besar dan int sangat terbatas, lebih besar long untuk menyimpan angkanya. Di sini sesuai tadi yang dibilangin, satu baris berisi satu bilangan bulat positif, jadi masukin 1. Lalu ini fungsi for inti sama dengan 1 n i kurang dari sama dengan n tambah i plus plus. Kurung kurawal faktorial. Di sini faktorialnya menggunakan rumus ini, bintang sama dengan i-nya tadi dari sini. Lalu karakter output dari faktorial ini, long tadi. Sebelumnya saya memakai int, namun ternyata benar, cuman tidak sempurna nilainya. Jadi saya coba-coba menggunakan long ternyata itu salah. Oke, saya submit dulu untuk menentukan benar atau tidak. Ini kode saya yang kemarin. Ya, sedikit nge-lag, mohon maaf. Oke. Nah, sebelumnya kalau saya pakai int di sini, di faktorial ini, nanti di bagian test case 3-nya itu salah. Jadi saya coba-coba, akhirnya dapat ini. Lalu sekarang materi array.
Sebentar. Untuk materi array saya dapat nomor 9 karena ganjil. Di sini masalahnya dari soalnya adalah sebuah klub detektif menemukan sebuah metode komunikasi rahasia yang digunakan oleh mata-mata. Metode ini bekerja dengan mengambil 3 kata kunci yang memiliki panjang yang sama, lalu menuliskannya secara vertikal untuk membentuk pesan sandi. Nah, di sini saya diminta untuk membuat sebuah program yang dapat mensimulasikan cara kerja sandi ini. Nah, programnya di sini harus menerima 3 kata kunci, lalu dicetaknya secara vertikal. Nah, setiap baris ini outputnya terdiri dari karakter yang posisinya sama dari ketiga kata tersebut, tapi dipisahkan oleh spasi. Di sini catatannya, gunakan fungsi nama variabel .length di sini untuk mendapatkan panjang dari kata kalimat. Contoh string kata makan, panjang kata sama dengan kata .length, buka kurung. Nah, di sini harus spasinya terbaca oleh input. Di sini input formatnya, baris pertama isinya string kata pertama, kedua, ketiga, kata pertama baris kedua, kata kedua baris ketiga, kata ketiga, seterusnya. Output formatnya di sini 3 kata ditulis menurun ke bawah, yaitu vertikal tadi. Nah, sampel inputnya makan, minum, mandi. Nah, sampel outputnya jadi dibacanya kalau secara horizontal cuman MMM, kalau vertikal ya tadi makan, minum, mandi. Di sini penjelasannya sesuai yang tadi sampel output ini. Di sini ada 2 input ya, 2 input dan 2 output. Tidak seperti yang sebelumnya. Di sini ada 2 kata yang kemungkinan sedikit lebih susah. Oke, di sini saya sesuai yang tadi saya disuruh. Input formatnya tadi berisi panjang kata 1, 2, dan 3. Baris kedua, baris kedua, baris ketiga. Di sini saya masukkan dulu untuk menyimpan katanya, menyimpan huruf atau kata menggunakan string. Di sini variabelnya langsung kata 1, kata 2, kata 3 karena ada 3 kata. Di sini saya menggunakan getLine. Nah, getLine sendiri di sini adalah membaca baris, satu baris sampai spasi juga termasuk sesuai yang diinstruksikan di sini. Dan pastikan spasi terbaca oleh input. Jadi menggunakan getLine. Nah, ini karakter inputnya dari kata 1, kata 2, kata 3. Ini kita pakai int. Nah, panjangnya tadi nih. Fungsi panjang kalimat tadi. Sesuai kata 1 length, kita menggunakan for loop. INTI sama dengan kita nolkan dulu biar sesuai aja. I kurang dari panjang, I plus plus kurang awal. Terus nanti karakter outputnya dari kata 1 I nya dari sini tadi. Terus ini tanda menentukan apa yang dimasukin. Di sini untuk kita kata kosong biar ada space-nya. Nih. Seterusnya kata 2 I, terus ini space tadi kata 3 I, and line.
kita submit kodenya. Kode saya yang kemarin. Oke, benar semua ya. Oke, sudah cukup penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah penjelasan atau kurang jelas, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.